Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allah SWT berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang Allah berikan kepada kalian dari kenikmatan, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenikmatan yang terbesar adalah diberi kemudahannya seorang hamba oleh Allah SWT untuk menghidupkan hatinya dengan mencari ilmu. Karena sesungguhnya ilmu agama ini tidak diketahui kecuali dengan belajar. Seperti kata Rasulullah SAW, innamal hilmu bitahallum wa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya kita memiliki sifat yang bijak tatkala kita berlatih untuk bijak. Dan sesungguhnya kita akan mengetahui ilmu itu tatkala belajar. Sampai Nabi kita Muhammad SAW pun berlatih, belajar pada awal-awal waktu. Bahkan Rasulullah SAW tatkala diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca, beliau mengatakan lastu biqari, aku tidak mampu membaca. Kemudian diucapkan lagi iqra. Kemudian Rasulullah mengatakan lastu biqari, aku tidak mampu membaca, sampai 3 kali. Kemudian dikatakan sayusahhilul lak, Allah akan mudahkan kepadamu. Kemudian iqra wa rabbukal akram, bacalah, sesungguhnya Rabbmu itu maha dermawan, yaitu memberi ilmu dan juga memberi yang lainnya. Nah, ini yang menyebabkan selamatnya, terjaganya baik hati, pikiran ataupun perasaan kita dari hal-hal yang menghalanginya. Jadi memang dibutuhkan pengetahuan dari sisi agama ini sehingga kita bisa selamat dari hal-hal yang menghalangi kita kepada apa yang menjadi baiknya hidup kita di dunia ataupun di akhirat. Ya hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang janganlah kau tunda amalanmu, kalau nggak salah judulnya. Jadi di sana ada perkara yang menghalangi seorang hamba dari beramal saleh yang disebut dengan taswif. Taswif itu artinya adalah nanti. Maka tatkala manusia menunda amalannya, maka akan sekian banyak gangguan yang dia hadapi. Seperti misalnya manusia ingin mengerjakan tahajud,
tatkala dia merasa capek, sudah bangun jam 3, nantilah saya tak istirahat sebentar, 5 menit. Kadang ini bablas nanti sampai bangun setelah subuh. Ini padahal niatnya cuma 5 menit. Nah, inilah taswif yang menjadi musuh bagi manusia untuk dia meraih ma'alil umur, ketinggian perkara, atau ma'alil himmah, yaitu tingginya keinginan. Padahal agama ini membimbing orang-orang yang berjalan di atasnya untuk mendapatkan himmatul ulia, keinginan yang tinggi, derajat yang tinggi, kemuliaan yang tinggi. Bahkan kalau misalnya fa idza sa'alta lillah al-jannah fas'alil firdausil a'la. Apabila engkau meminta kepada Allah surga, suruh minta surga firdaus yang paling tinggi. Ini menunjukkan agama kita ini agama yang membawa orang-orang yang mengikutinya kepada ketinggian, baik dunia dan akhiratnya. Tetapi di sana ada perkara yang menghalanginya yang disebut dengan at-taswif, yaitu menunda amalan. Ada seorang imam yang bernama Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Beliau menulis sebuah kitab. Kitab ini terkenal, sering disebut oleh mustafid saya waktu di Yaman. Namanya adalah Saidul Khatir. Saidul Khatir artinya berburu, bahasa Jawanya itu kerentek. Ya, berburu kerentek, yaitu detikan hati, kerentek. Ya, betikan-betikan hati yang disebut dengan khatir. Jadi beliau menulis Saidul Khatir karena yang namanya kerentek itu tidak mesti muncul. Jadi kita perhatikan kerentek-kerentek kita. Jadi begitu kita punya kerentek untuk baca Quran, udah wudu baca Quran. Kita ada kerentek misalnya tahajud, udah tahajud. Ya, taklim, silaturahmi, atau amalan-amalan soleh yang lainnya. Karena tatkala kerentek ini sudah berlalu, untuk memunculkannya lagi sulit. Jadi keterlambatan manusia itu diantaranya tatkala dia ada kerentek, dia tidak menyambut dengan segera. Jadi tatkala dia menyambut segera, kemudian di sana ada kekurangan, lama-lama Allah pun memperbaiki kekurangannya. Misalnya saya mau tahajud, misalnya ya 11 rakaat, kemudian kerentek muncul, kemudian dia berusaha tahajud, ternyata cuman mampu 2 rakaat, 1 rakaatnya witir jadi 3. Nah, tapi lama-lama Allah akan memudahkan kalau memang dia ingin memperbaikinya. Ini contoh. Makanya di sini ada sebuah risalah namanya ya Saidul Khatir. Hadirun azani wa azakumullah. Allah SWT berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah SWT berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133. Ayat ini insyaallah sudah hafal semuanya. Allah SWT mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ayat-ayat ini sudah sering sekali dibaca. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah. Jadi tatkala ada kerentek untuk mencari ampunan, sudah segera. Dan juga kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang Allah SWT sediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi yang membedakan orang yang derajatnya tinggi dengan orang yang bahkan kemudian derajatnya mundur,
sesungguhnya bukan pada perkara-perkara yang banyak, bahkan pada perkara-perkara yang sering dianggap sepele. Tatkala dia ada kerentek tadi, dia tunda nantilah. Ya, dia misalnya pengen haji misalnya. Tatkala dia pengen haji, nantilah, ini anak-anak masih ya belum nikah misalnya, masih belum kerja. Ya, berapa banyak orang yang sudah kerentek karena anaknya belum nikah, belum kerja, atau misalnya nantilah kalau sudah biayanya bisa sama istrinya misalnya. Akhirnya dia mungkin sudah meninggal dunia. Ya. Meninggal apa? Dunia ini banyak sekali. Akhirnya ya istrinya naik haji, ya. Kemudian anaknya baru menghajikan orang tuanya yang meninggal. Jadinya buat PR nih ya, buat bagi keluarganya. Nah, ini misalnya haji, umroh, ataupun yang lainnya dari amal soleh. Terkadang juga di dalam masalah apa? Nikah. Ya, jadi orang-orang yang terlambat nikah itu bisa jadi karena nantilah mundur sampai 60 tahun belum menikah. Kita pernah melihat satu bangunan yang demikian mewah, ya. Saya tanya, ini yang punya ini mana ini? Oh, di Amerika. Ya, orang Indonesia tapi kerja di Amerika. Lah keluarganya mana? Ya, pakai rumah ini. Lah dia sendiri gimana? Udah nikah belum? Ternyata belum nikah. Udah sampai sekarang mungkin 60 tahunan belum nikah. Ya Allah ya Rabbi, dalam keadaan memiliki kekayaan yang banyak. Ya, itulah yang namanya taswif. Jadi taswif ini berbahaya, ya, berbahaya sekali. Sehingga tatkala seseorang ada kesempatan melakukan kebaikan, lakukanlah. Dan terkadang menunda kebaikan ini masuk dalam kategori zalim. Seperti misalnya ada uang, ya, ada uang, dia sendiri punya utang misalnya. Tatkala dia punya utang, nantilah, ini kan belum ditagih, ya kan, belum ditagih, ya. Akhirnya dia belum apa? Membayar utangnya. Tatkala ditagih, pas kebetulan udah kepake. Maka Rasulullah SAW mengatakan matalul ghani zulmun. Orang yang mampu membayar utang kemudian menunda pembayaran utangnya, ini termasuk apa? Kezaliman. Jadi kalau sudah mampu membayar, dibayar. Ini secara hukum syariatnya. Ya, tetapi bagi penagih, kalau yang ditagih ini belum mampu membayar, fanadhiratun ila maisarah, ya diundur pembayarannya sampai dia mudah. Ini secara syariatnya. Jadi kadang hal-hal yang menyulitkan itu bukan karena perkaranya sulit. Menunda di saat mampu, menunda di saat memungkinkan, akhirnya sulit. Misal lagi ini, ya, pas umur 60 tahun baru ingin belajar membaca Quran. Bagusnya dikerjakan aja atau ditunda? Lakukan aja. Walaupun yang mengajari apa? Cucunya, bukan anaknya, bahkan cucunya. Ya, saya pernah deket ya sama, dipanggilnya namanya Syekh Ali, udah sepuh, orang Yaman, sedang belajar Iqra kepada cucunya. Alif fathah, a ba fathah, ba ta fathah, ta abata gitu. Orang Arab belum bisa membaca tulisan Arab. Tapi kalau tengkar ya pakai bahasa Arabnya lancar, ya kan? Cuman bacanya belum bisa. Jadi tatkala ada kesempatan, sudah jangan berpikir malu dan sebagainya, buang sudah. Karena ini amal soleh, ya, amal soleh. Ya tidak mengapa. Ya. Saya pernah duduk bareng sama anak-anak SD atau ya SD, ketika SD ya, pas pelajaran Rosmul Kolam. Padahal saya udah tua gitu ya, udah tua, bareng sama mereka. Cara nulis. Lah ternyata saya punya teman udah 10 tahun di Yaman, ditanya, antum ambil daras apa? Ambil daras Rosmul Kolam gitu. Dia tanya, Rosmul Kolam itu apa? Padahal itu 10 tahun, bayangkan, sampai nggak tahu. Ya Allah. Jadi kadang perkara-perkara yang sederhana diremehkan, jadinya nggak tahu. Jadi memang kita harus respon di saat ada hal-hal yang manfaat, ada keinginan, ambil sudah. Selagi ya memungkinkan hal-hal yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bagaimana? Ihris ala ma yanfa'u
Wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah pada perkara yang bermanfaat bagimu. Pada perkara apa? Ya apa saja yang bermanfaat. Ya, wasta'in billah, dan minta tolong pada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan berputus asa. Pokoknya apa aja yang bermanfaat lakukanlah. Ya, jadi memang kadang orang itu sering membatasi hal-hal yang bermanfaat. Ya, seperti misalnya sudah jadi nenek-nenek misalnya ya, sudah jadi nenek-nenek, sama cucunya atau sama anaknya dia nggak boleh jualan, ya, nggak boleh jualan. Kadang akhirnya bingung itu. Kalau memang masih bisa jualan dalam arti tunggu warung dan sebagainya, nggak apa-apa, ya, karena itu kehidupan. Kita banyak melihat nenek-nenek cuman bingung, bengong, ya, karena dihalangi. Selagi dia masih mungkin kan lakukanlah. Ya, kalau memang dia sudah tidak tertarik dunia dan tidak dunia, ya, cari tertariknya di mana? Ya, dalam artian tatkala dia jualan bukan semata-mata karena cinta dunia, ngisi waktu biar dia bermanfaat. Tapi kalau sudah tidak tertarik sama saya, cari mana tertariknya. Misalnya tertariknya dia hafalan Quran, ya sudah, kumpul aja di situ. Ya. Ada hal yang menarik mungkin di antara kita jarang alami ya. Waktu saya usia SMA kelas 2, saya pernah mondok bareng bersama nenek-nenek. Ada yang 70 tahun, ada 60 tahun. Ya, bareng sama nenek-nenek, bayangkan, Masya Allah. Mereka kumpul ya, baca Quran, ada sekitar 70 nenek-nenek. Ya. Loh kok seperti itu ya? Terus mereka mau gimana coba? Selagi hidup ini ada kesempatan beramal soleh, lakukan. Jadi jangan berpikir kita sudah tua, udah nggak produktif, kita, ya Allah ya Rabbi, selagi masih ada kesempatan beramal soleh di muka bumi ini, lakukanlah. Ya, tentunya kalau memungkinkan, ya, kalau memungkinkan. Jadi nggak harus berhenti. Makanya ada satu ucapan yang disandarkan kepada Imam Ahmad. Beliau pernah mengatakan begini: jikalau aku tahu umurku tinggal 6 hari, aku ingin menikah. Bayangkan, jikalau aku tahu umurku tinggal berapa hari? 6 hari, aku ingin menikah. Masya Allah. Kadang orang tidak mau beramal karena, ya Allah, saya posisinya gini gimana. Sekarang bermasalahnya manfaat nggak? Kalau manfaat, lakukanlah. Ya, kalau manfaat apa? Lakukanlah. Ya. Walaupun misalnya dalam keadaan tidur, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, ya, ada satu hal yang bermanfaat, lakukanlah. Ingat, lakukanlah. Naik sepeda motor. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Ya, senantiasa biasakan bibirmu basah dari berzikir kepada Allah. Naik motor, sedang berbaring, sedang duduk. Ya. Jadi yang menghalangi manusia dari memperbanyak amal soleh karena tadi adanya taswif. Nantilah, ya, bisa dilakukan kapan saja. Al-hadirun azani wa azakumullah. Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 21. Di dalam surat Al-Hadid ayat 21, Allah SWT mengatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Allah SWT mengatakan, sabiqu, bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Rabb kalian. Jadi kadang orang tertahan untuk mendapatkan ampunan itu karena memang ada syubhatnya. Ya, karena ada syubhatnya. Contohnya misalnya, ya, ada seorang, ya, yang punya latar belakang, ya, yang punya latar belakang. Jadi kalau kamu mau taubat, nih sejarah kamu saya bongkar. Nah, tatkala dia memungkinkan untuk taubat, lakukanlah. Walaupun dibongkar nggak apa-apa. Walaupun dibongkar nggak apa-apa, biarin aja, kenapa sih? Ya.
Jadi ada seorang foto model, dia akhirnya masuk Islam. Tatkala dia masuk Islam, ingin mempelajari Islam dan membela Islam, nih majalah-majalah kamu, ya, kalau kamu masih seperti itu, nih tak sebar kamu. Ya kenapa? Misalnya nggak sampai seperti di bawahnya, ya kenapa? Biarin aja. Orang tahu ya biarin aja, waktu itu memang pernah terjadi. Dan kadang hal-hal yang demikian itu nggak mungkin dihapus, ya, apalagi kalau sudah masuk ke digital, rekam jejak digital. Jadi dulu ada seorang sahabat namanya Marsad bin Marsad Al-Ghanawi. Beliau bertugas untuk membawa sahabat yang ketinggalan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, Marsad bin Marsad Al-Ghanawi ini, kalau bahasa kitanya itu punya pacar, ya, punya apa? Pacar, ya kan? Ya, punya teman perempuan, pacar bahasa kitanya kan. Namanya Anak, ya, namanya Anak. Ya. Cuman Anak ini nggak condong pada Rasul dan tidak mengikuti Rasulullah, dia condongnya pada musyrikin. Condongnya pada musyrikin. Nah, Marsad bin Marsad Al-Ghanawi ini ya namanya orang cinta, ya kan, pingin tetap yang dicintainya itu ikut. Akhirnya tatkala para sahabat sudah pada hijrah ke Madinah, dia tugas untuk mencari orang-orang yang ketinggalan. Di antaranya dia janjian kepada Marsad akan dijemput. Dan dijemput, dia mengendap-endap masuk Mekah dan sebagainya. Udah ketemu, ya. Kemudian Marsad bin Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu ini membopong badannya Anak. Dia baru tahu, ya, badannya Anak ternyata berat. Di popong ini berat. Kemudian si Anak mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ini orang yang kalian cari ada di sini, gitu. Ya, maksudnya biar nangkap si Marsad bin Marsad Al-Ghanawi. Akhirnya diletakkan, dia kemudian lari sembunyi di balik kegelapan Ka'bah. Setelah memungkinkan dia lari terus sampai ke Madinah. Jadi memang tidak ada di antara manusia yang tidak memiliki rekam jejak yang membuat dia sedih. Jadi hal-hal yang membuat sedih ngapain? Kenapa harus dipikirin? Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, udah segera saja. Jadi kadang manusia terhantui, atau orang juga mengecam gitu. Kamu dulu sudah dikenal gini, ya kenapa? Ya, manusia itu biasa, ya. Jadi kalau ada orang baik, dari orang yang tadinya nampak jelek menuju baik, itu biasa dihalangi, diingatkan, nih kamu begini nih. Ya kenapa? Karena Allah SWT juga mengatakan untuk bersegera kepada ampunannya. Jadi kalau orang nunggu, saya nantilah kalau sudah bersih baru. Kapan kita bersih, ya kan? Nantilah kalau saya udah memungkinkan, udah, ya kapan? Jadi memang lakukanlah yang mungkin, lakukanlah yang, ya, mudah bagi kita, sekecil apapun dari amal saleh. Adapun kita jatuh, kemudian bangun lagi, jatuh bangun lagi, nggak ada masalah. Walaupun misalnya orang mengatakan kamu tobatnya sambel, ataupun orang mengatakan kamu jarkoni misalnya. Kalau memang kenyataannya masih jatuh, kemudian bangun lagi, jatuh lagi, kenapa? Nggak apa-apa. Jadi apa yang dikatakan orang itu tidak sebagaimana yang diingini oleh Allah. Allah menginginkan kita untuk bersegera, dan Allah menginginkan kita untuk ingkiyat. Ingkiyat itu artinya berusaha walaupun sekian kali jatuh. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samawati wal ard. Kepada ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddatil ladzina amanu billahi wa rasulih, yang disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi taswif ini sangat berbahaya sekali. Jadi jangan nunggu kita jadi baik, jadi soleh, baru kita punya energi untuk
bareng bersama orang soleh, lakukanlah terus ya, selagi memungkinkan, sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah mudahkan di dalam beramal soleh. Al-hadirun azani wa azakumullah. Jadi kalau misalnya tidak segera melakukan amal soleh, maka pasti akan adanya penghalang ya. Kalau misalnya tidak adanya penghalang, terlambat. Kalau terlambat, kemudian biasanya adalah hilang semangat. Jadi kalau orang sudah terlambat, aduh udah terlambat, mau taklim terlambat, udah terlambat, udah hampir jam 5 paling udah selesai. Seharusnya yang benar gimana? Berangkat aja walaupun terlambat ya, pokoknya begitu. Tapi biasanya orang kalau sudah terlambat, semangatnya sudah berbeda ya. Makanya sebelum mengalami yang demikian ini, apa yang dikatakan Rasulullah SAW menjadi petunjuk bagi kita. Di antaranya beliau mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Hadis ini sudah sangat terkenal. Rasulullah SAW mengatakan, ambillah keberuntungan ya, ghanimah ya, igtanim. Ghunmun itu artinya keberuntungan, peluang ya. Igtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah keberuntungan yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama yaitu hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Jadi kenapa kita harus melakukan perbaikan terus? Ya karena kita masih hidup. Jadi terkadang bukan karena kita cinta dunia atau kita tidak tahu kondisi kita yang lemah, tetapi karena kita masih hidup ya. Seperti menyapu halaman ya. Kadang orang menganggap ini mbah ini rajin sekali nyapu halaman gitu. Tidak apa-apa nyapu halaman. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sapulah halamanmu, karena orang-orang Yahudi tidak menyapu halaman rumahnya. Nah, jadi selagi masih hidup, ini adalah peluang untuk memperbanyak amal saleh. Jadi hidup ini saja satu rezeki yang sangat besar ya. Terkadang orang tatkala tertimpa musibah ya, dia akan mengatakan, ya orang lain enak, kalau saya susah, orang lain pantas bersyukur, kalau saya syukurnya apa? Bukankah hidup saya hanyalah kekurangan, penderitaan, kesusahan, tidak pernah mengalami enak, terus saya syukurnya syukur apa coba? Kalau dia bingung dari sisi mana dia mau bersyukur, dia bisa hidup saja, ini satu kenikmatan yang sangat besar. Karena tatkala dia ingin masuk ke dalam surga, dia harus melewati jembatan yang namanya hidup ya, jembatan yang namanya apa? Hidup di dunia. Jadi tidak ada orang yang langsung masuk surga, nggak ada. Lalu dunia dulu. Memang Allah SWT sudah ditakdirkan begitu. Dunia dulu baru nanti ke surga. Nah, apalagi kalau kayak kita ini, kita bentuknya dalam keadaan apa? Sempurna. Karena di antara manusia ada yang badannya saja tanpa tangan, tanpa kaki, badannya pun kecil, dia hidup. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, ingatkan, nilai hidupnya ini besar karena dia sedang meniti jalan menuju surga Allah SWT. Maka di sini sebutkan hidupmu sebelum matimu. Berarti bagi mereka yang menyanyiakan hidupnya, ini nanti akan ditanya oleh Allah SWT. Karena ini kenikmatan yang besar hidup ini. Ya, akan ditanya, diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Banyak di antara manusia yang membuang-buang waktu. Banyak sekali. Berikutnya, wasihataka qabla saqamik, dan sehatmu sebelum sakitmu. Jadi sehat ini nomor 1 setelah keimanan. Jadi agama kita menuntunkan as-sihah ya, kesehatan itu adalah ya perkara yang pertama dalam agama kita setelah
keimanan. Jadi ya kalau dihitung ya nomor 2, tapi para ulama ngitungnya berapa? Nomor 1 setelah keimanan. Mau haji, kalau sakit bisa apa tidak? Ya, jalannya nggak bisa, berak, kencing. Mungkin dia bisa kalau ada yang membantu, tetapi untuk dapat perizinan sulit. Sholat berjamaah, puasa, membaca Al-Quran, zikir, taklim, coba. Makanya sehat ini termasuk bagian yang dituntunkan di dalam agama kita, sehingga ada doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini, dan seterusnya. Jadi sehatmu sebelum sakitmu, wa faraghika qabla syughlika, dan waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu. Kebanyakan orang tatkala waktu kosong dia terkalahkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, maghbunun, yang mengalahkan. Jadi maghbunun artinya maghlubun. Jadi mayoritas manusia terkalahkan dengan 2 kenikmatan ini, yaitu apa? Sehat. Jadi jarang di antara manusia tatkala sehat dia gunakan untuk amal soleh, ya. Dan hidup ini memang menjebak, ya. Hidup ini apa? Menjebak, ya. Ada olahragawan, dia menghabiskan waktunya berjam-jam, menghabiskan dananya sekian banyak untuk membentuk ototnya, akhirnya sampai ototnya cedera. Setelah cedera belum sempat ngaji. Ada yang menggunakan kecerdasannya, ada yang menggunakan kecantikannya, ada yang menggunakan ketampanannya. Coba, masya Allah, di saat sehat lupa gitu, ya. Dan itu banyak sekali manusia yang seperti itu. Nah, ada 2 kenikmatan yang mayoritas manusia terkalahkan dengan 2 kenikmatan tersebut, yaitu sehat dan waktu kosong. Jadi tatkala kita ada waktu kosong, kita waspada, jangan-jangan kita melakukan dosa. Cari kegiatan, ya, yang bermanfaat. Berikutlah hadirin azani wa azakumullah, wa syababaka qabla haramik, dan masa mudamu sebelum tuamu, wa ghinaka qabla fakrik, dan kekayaanmu sebelum miskinmu, ya. Jadi di antara manusia ada yang ingin bersedekah tatkala sudah fakir. Dia mengatakan, dulu kalau saya mau sedekah ini saya bisa, saya udah kepingin banget sedekah, tapi saat ini sudah nggak bisa. Nah, ini terlambat ini, ya, terlambat. Makanya ada seorang sahabat, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, Abu Hurairah mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'ala, ada datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Rasulullah, ayus shadaqatin a'zamu ajra, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Mungkin orang akan menjawab yang paling besar, ya kan, yang paling berharga. Ya apa tidak? Jawabannya Rasulullah ternyata bukan itu. Karena kalau yang paling besar, orang miskin kalah nanti. Kalau paling berharga, orang-orang kaya akan menang. Tapi ini bisa orang kaya kalah, bisa juga orang miskin juga kalah. Ternyata yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, anta saddaqa, engkau bersedekah, wa anta sahihun, sedangkan engkau dalam keadaan sehat, syahihun, dalam keadaan cinta dengan harta yang dicari tadi. Jadi kalau masih muda punya hayalan, pingin punya rumah sekian, pingin punya kendaraan sekian, ingin menyekolahkan anaknya sampai seperti ini dan seperti itu, ingin melakukan begini dan begitu, itu gegem biasanya. Makanya banyak orang menjumpai orang-orang kaya lebih bakhil ketimbang orang-orang miskin. Karena orang miskin gak banyak target, orang kaya sudah kaya banyak sekali targetnya.
banyak sekali kebutuhannya sehingga dia merasa kurang dan kurang. Maka dalam keadaan semacam itu, dalam keadaan sehat, dalam keadaan ingin kaya, dalam keadaan bakhil, wa anta sahihun syaqihun wa ta'ammal ghina, dan ingin kaya, wa takhshal faqra, dan engkau takut miskin. Ini sedekah yang paling besar apa? Pahalanya. Berarti maknanya apa? Segera. Dan segera itu sulit. Ya, sulit. Ada di antara manusia yang bertobat kepada Allah dari judi setelah miskin. Nah, ini sebagian orang mengatakan tobatnya nggak diterima. Kenapa kamu nggak berjudi? Saya sudah taubat. Kenapa kamu taubat? Sudah nggak ada lagi yang bisa buat judi. Ya. Sebagian orang mengatakan ini nggak diterima taubatnya, tapi zahirnya tetap diterima. Ya, cuman ini nilainya berbeda. Ya, bisa jadi dia tidak serius kalau memang dia taubatnya karena pingin taubat pas kebetulan dalam posisi dia sangat miskin sehingga tidak bisa melakukan apapun. Nah, ini ya dengan qada dan qadar Allah, di saat itu dia bertaubat. Ya. Tapi kalau memang niatnya taubat itu karena memang tidak ada sesuatu yang bisa digunakan untuk berjudi, nah ini taubatnya dikhawatirkan tidak serius ini, karena nanti kalau ada duit lagi dia akan berjudi kembali. Kenapa kamu tidak berzina? Sudah taubat. Kenapa kamu bertobat? Ternyata dia dalam keadaan menderita sakit. Ya, jadi berhenti dari zina karena apa? Sakit. Nah, bukan semacam itu. Jadi tatkala memungkinkan judi, tatkala memungkinkan maksiat, tatkala memungkinkan melakukan kezaliman kemudian di stop, ini sesungguhnya taubat yang memang diinginkan. Kenapa kamu tidak judi lagi? Saya taubat. Duitnya ada nggak? Ada, banyak. Bisa nggak judi? Bisa. Kenapa nggak mau? Saya taubat. Haram ini. Nah, ini. Tapi yang seperti ini jarang, ya kan? Jarang. Biasanya kalau sudah nggak bisa melakukan apa-apa baru taubat. Kamu nggak trek-trekan lagi, udah taubat. Kenapa sih? Ini kakinya udah patah, ya, tangannya udah patah, lehernya juga udah retak, ini udah nggak bisa. Ya Allah ya Rabbi, ini terlambat ini. Ya, terlambat ya, walaupun masih bermanfaat. Wa ghinaka qabla faqrika. Ini 5 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dijelaskan, ya, la tujal amal yaum illa al-ghad. Janganlah seseorang menunda amalannya sampai besok. Jadi selagi masih bisa dikerjakan, lakukan sekarang, jangan ditunda. Ya. Tapi kalau capek ya istirahat, jangan maksakan diri. Tapi maksudnya di sini kalau memungkinkan, jangan ditunda. Li'annal insan yata'ab, karena namanya manusia akan merasa capek. Idza adal wajibat, apabila menaikkan kewajiban ya, al-yaumiyah, yang menjadi kebiasaan harinya, min syu'uni dunya wad din, dari urusan dunia dan agama, allati yajibu ayyaquma biha, yang dia harus kerjakan. Fa kaifa yajma' ala nafsihi amala yaumaini idza huwa ajal. Ya. Jadi bagaimana mungkin dia mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus? Makanya Masya Allah, kita mohon kepada Allah keringanan hidup, karena syaitan itu sering membayangkan keringanan hidup, tetapi itu membawa susah. Membawa apa? Susah. Contohnya ini ya, contoh ini, semoga Allah hindarkan kita ya, hutang. Orang akan berpikir, kalau saya dapat utangan maka saya akan nyaman. Padahal biasanya uang itu kalau dapat pertama itu seneng dan biasanya lepas kontrol. Jadi sekian banyak
orang yang terlilit hutang bank itu konsultasi ini. Nah, saya tanya, gimana rasanya kamu tatkala dapat utang bank? Rasanya enak gitu. Padahal dia tahu riba, rasanya enak. Nah terus gimana? Ternyata habis. Jadi kebanyakan orang-orang yang utang bank itu duitnya habis, coba bayangkan. Padahal tatkala dia belum dapat utangan saja, dia untuk kebutuhan sendiri sulit. Bagaimana tatkala dia itu sudah sulit untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dia harus menutup utang banknya. Ini mengerikan sekali ini. Ya, makanya harus ya dipangkas hal-hal yang seakan-akan meringankan kita, ya dipangkas sehingga kita tidak memberatkan diri dan kemudian Allah SWT berikan kemudahan kepada kita. Nah ini diantaranya tidak menunda amalan, tidak menunda amalan. Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah. Nah, ini dalam perkara-perkara ini sangat banyak sekali. Allah SWT berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah SWT mengatakan, katakanlah Nabi, kerjakanlah, maka Allah SWT akan menampakkan amalan kalian dan juga Rasulnya dan juga kaum mukminin, akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah, akan dikembalikan kepada Allah SWT yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan kemudian Allah SWT akan menghabarkan kepada kalian terhadap perkara apa saja yang kalian kerjakan. Jadi intinya di sini jangan sampai terjebak kepada taswif nantilah. Ya. Jadi kalau misalnya bisa beramal, lakukanlah amalan. Ya, amalan yang mampu. Bahkan ada hadis ya yang sangat terkenal. Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mal salihah satakunu fitanun kaqita'il lailal mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Rasulullah SAW mengatakan, badiru bil a'mal ay salihah, bersegeralah kalian beramal dengan amalan salihah. Di masa kita ini, kalau menurut pendapat saya, ya kita ikut ya memboikot produk Yahudi, tentunya semampu kita, termasuk amalan salihah. Ya, kita ikut mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, termasuk salihah. Kita mendukung bagaimana kemerdekaan mereka, termasuk amalan salihah. Memang di sini di sebagian orang-orang yang menyandarkan kepada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, kadang dia terfokus pada sebagian daripada orang yang sedang berjuang di sana. Kita tidak terfokus pada perkara di sana, kita terfokus pada amalan kita. Karena mereka beramal, kita juga beramal. Dan di antara amalan yang zahir yang kita berhadapan saat ini, sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, al muslimu akhul muslim, la yakhkiruhu wa la yakhdhuluh, bihasbi imri'in minasyarr ayakhkiru akhul muslim. Jadi muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Ada juga dari ucapan Rasulullah SAW, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu bis-sahri wal huma. Perumpamaan persaudaraan muslim yang satu dengan muslim yang lainnya seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, dan apabila satu organ tubuh ini sakit, tada'alahu bis-sahri wal huma sairul jasadi, maka yang sakit ini akan memanggil sekujur tubuhnya dengan demam dan panas.
Ya, jadi kalau kita nggak ikut demam, tidak ikut panas terhadap kondisi saudara kita yang ada di Palestina, pada saudara kita yang ada di Palestina, kita terlambat. Apa nunggu nanti Palestina merdeka kita baru kita cinta Palestina, kita dukung Palestina? Wah, ini udah terlambat ini. Saat-saat ini, ya saat-saat ini udah, gitu ya. Dan sebenarnya perkara Palestina ini sebenarnya mirip seperti cerminan, ya. Kalau misalnya nggak sampai menang, dan sebenarnya kalau kemenangan yang ada dalam petunjuk agama kita, ya kemenangan yang paripurna. Tetapi ya Allah ya Rabbi, kondisi kita memang jauh sekali dengan keberadaan Rasulullah SAW. Jadi begini kisahnya, ya, kita ambil kisah aja. Ya, tatkala Rasulullah SAW berada di Madinah, itu minimal 12 kali perang di Madinah, melawan kabilah-kabilah ada yang ada di Madinah. Sehingga kekuatan kaum muslimin setelah pindah di Madinah itu kuat, bertambah kuat. Lah Rasulullah SAW sudah sekitar 10 tahun belum ke Madinah, 10, 11, 12-an, belum ke Mekah. Beliau kangen, ya. Beliau kangen untuk ya umrah, untuk haji, kangen. Akhirnya Rasulullah ingin ke sana, dan sana mengizinkan tapi dengan syarat. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu ya tempat sebelum masuk Mekah setelah meninggalkan Madinah. Kisaran seperti itu. Nah, zaman dulu nggak ada GPS, kilometernya nggak disebutin. Para ulama menyebutkan letaknya sebelum Mekah, ya setelah keluar Madinah. Namanya tempat namanya Hudaybiyah gitu. Nah, pada perjanjian Hudaybiyah itu nama Rasulullah dicontreng. Jadi nama Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul dicontreng dari Muhammad. Nah, sudah. Kemudian musyrikin yang ada di Madinah dikembalikan ke Mekah. Muslimin yang ada di Mekah dilarang dikembalikan ke Madinah. Tapi Rasulullah boleh ya haji dan umrah. Perjanjian demikian ini bagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini ya tidak masuk nominasi. Karena kalau perang aja menang gitu, menang menurut perhitungan Umar bin Khattab. Dan kalau perang, ya kalau perang nih Rasulullah, para sahabat, menurut Umar kan menang dari kekuatan perangnya dan seterusnya. Ya, kita dari sisi yang lain, dari Rasulullahnya, para sahabatnya, kira-kira Allah nolong nggak yang berperang? Rasulullah dan para sahabatnya nolong nggak kira-kira? Nolong kan? Ya kan? Jelas nolong ya kan? Tapi ternyata Rasulullah tetap tidak mau dengan usulan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab karena ini yang mengambil keputusan Rasulullah SAW, beliau tidak memakai perasaannya, pikirannya, karena Rasulullah SAW ini adalah shadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya tatkala berbicara, tetapi beliau berbicara dengan wahyu yang Allah wahyukan padanya. Akhirnya sudahlah menerima Umar bin Khattab. Ya, perjanjian Hudaybiyah masuk. Kalau secara perhitungan menang ini. Baru setelah sekian tahun berikutnya, tatkala Rasulullah mempertimbangkan kemenangan, akhirnya baru melakukan penyergapan sampai terjadi Futuh Mekah, pembukaan kota Mekah. Dan kemenangan di sini masya Allah, tanpa perusakan, tanpa korban dan seterusnya. Lah, kemenangan yang demikian ini kemenangan yang betul-betul mengangkat nama Islam. Betul-betul mengangkat nama apa? Islam. Sehingga di masa itu, jangankan Yahudi di demo, Yahudi itu lihat satu orang sahabat yang sedang tidur, dia mau lewat, dia nggak berani. Padahal sahabatnya dalam keadaan apa? Tidur. Di masa kita ini di demo, Yahudi masih belum takut. Ya, makanya kita jangan kendor di dalam mendoakan kemenangan saudara kita di Palestina dan untuk menghancurkan Yahudi gitu. Jadi kalau Palestina menang, kaum muslim menang, ini Islam juga tambah wibawa gitu. Nah, ini jangan ditunda ya. Makanya hal-hal yang demikian ini sebenarnya sering ada kesempatan untuk kita beramal soleh. Nah, di masa kita ini beramal soleh yang tepat seperti itu, minimal mendoakan ya.
mendoakan. Dan memang kita jadi harus banyak paham tentang apa sih permasalahan yang sesungguhnya. Jadi kalau Yahudi bilang edukasi, maknanya bukan edukasi, tetapi mereka ingin memindah dari kebiasaan kaum muslimin yang lama, supaya mengikuti jejak mereka. Dulu kita waktu kecil kan nggak kenal yang namanya air isi ulang, zaman kelolaan panjenengan pas alit loh. Saya masih ingat tatkala ke masjid haus loh, saya nggak cari air isi ulang, langsung ngambil dari mana? Padasan, betul-betul padasan itu. Sehat kan, sehat apa betul sehat? Sehat. Ya, kita nggak kenal yang namanya magnum dan sebagainya, kita kenalnya sedut, besono, kimpul, ya kan, singkong, ya kan, kita nggak kenal namanya kentaki, nggak kenal kan, kita sehat. Tapi setelah kenal makanan ini, kenal itu, jadi kolesterol dan sebagainya. Istilah mereka apa? Edukasi. Jadi makanannya lebih enak, minumannya lebih segar, lebih praktis. Maknanya kamu tinggalkan produk kamu gitu, ganti ke produk saya, sehingga saya yang produksi, duitnya ke saya, kamu yang beli, duitnya ke saya gitu. Nah, akhirnya ini terjadilah apa yang terjadi dari apa yang dikatakan Rasulullah SAW, la tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhulu ala juhra dhabbin la dakhaltumu. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jejaknya mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhulu ala juhra dhabbin, jikalau mereka Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak, masuk lubang biawak itu sulit, la dakhaltumu, kalian pasti akan masukinya. Para sahabat heran, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, apakah itu Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi? Ya, dulu kaum muslimin nggak kenal yang namanya rambut disemir, ya kan? Ya, sekarang yang disemir itu bukan hanya anak muda, kadang nenek-nenek dan kakek-kakek juga disemir, ya kan? Kok nggak malu gitu kan? Umurnya udah tua-tua loh, udah ada yang umur mungkin 80 tahun, tapi kan udah disemir, tampilannya muda, aktif, sehingga tidak malu. Ya, bahkan ini kadang tokoh-tokoh, semua orang kenal orang-orang yang demikian ini, diikutin. Jadi akhirnya terbawa alam, sudah tua nggak sadar tuanya, karena tampilannya sama, hitamnya sama, ininya sama. Apa yang bedakan coba? Nah, kalau sudah seperti ini biasanya kalau matinya mendadak, lagi maksiat mati gitu tanpa persiapan. Ini berbahaya. Al-hadirun azani wa azakumullah. Jadi kerjakanlah kebaikan. Jangan nunggu kesempatan ini hilang. Lakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Kalau bingung cari. Kalau bingung cari. Karena kadang manusia itu bingung, ini sudah ngapain? Ya kalau saking bingungnya udah datang ke masjid, wudu, sholat, baca Quran sudah, sholat sudah dan sebagainya. Ngapain? Ya itu bersih, rumah udah bersih, halaman rumah udah bersih dan sebagainya. Ini masih ada waktu kosong. Ya rumah tetangga bersihin, pasar bersihin, terus pokoknya gerak terus gitu. Tapi biasanya jarang, bahkan sebaliknya, ya kan? Nah akhirnya yang demikian ini mau nggak mau akhirnya menjadikan banyak hal yang jelas dari sisi amal solehnya tertinggal, dari sisi kebaikannya jelas tertinggal. Nah, sedangkan yang dimaukan oleh Allah SWT sebagaimana tadi ayat yang sudah dikatakan, quli amalu, kerjakanlah, amalkanlah. Ini dalam surat At-Taubah ayat 105. Al-hadirun azani wa azakumullah. Di sana juga ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal sab'an, bersegeralah kalian mengerjakan amalan minimal pada 7 perkara ini. Dikatakan Rasulullah, hal tangtadziruna illa faqran munsia, apakah kamu menunggu
untuk beramal setelah menjadi orang fakir yang dilupakan. Makanya kalau kita ada kesempatan, lakukanlah ya. Memang ya kadang kita memberi uang kepada pengemis, ya kan? Kadang pengemisnya ini kadang lebih kaya daripada kita, ya kan? Lebih kaya daripada kita. Dan sering penampakan ngemis berjalan ternyata dia membawa mobil. Ya, kemarin ada di Gombong ini ada yang lihat dia betul-betul ngemis. Ternyata dia kok udah selesai ngemis mendekat ke mobil dan ternyata Masya Allah bawa mobil. Ada yang, kalau saya sendiri sudah pernah menanya beberapa pengemis, saya tanya, Pak, putranya berapa? 5. Di rumah ada apanya? Ya ada televisi, ada sepeda motor. Anaknya di mana? Yang satu kuliah di Semarang, yang satu kuliah di Jogja gitu. Ya Allah, lo kok ngemis? Ya ngemis gini. Lah, kenapa nggak cari yang lain? Ngemis hasilnya lebih besar ya. Jadi orang ngemis penghasilannya lebih besar daripada sekedar apa? Jualan, ya kan? Jualan misalnya modal 1 juta, ya, untungnya berapa? Ngemis tanpa modal satu orang misalnya 1000, ya, satu orang 1000. Kalau dia bisanya dapat 100 orang sehari dapat berapa? 100.000. Nah ini lumayan, ya. Nah ini nanti diancam oleh Allah, ya. La yazalun nas, ya, senantiasa manusia akan ya meminta-minta hatta laqiyallah laisa lahu fi wajhihi muz'atun minal lahm, sampai nanti dia bertemu kepada Allah dalam keadaan di wajahnya tidak ada daging sedikit pun. Tapi yang jadi permasalahan di sini terkadang kita nggak tahu siapa dia, sedangkan kita butuh mengeluarkan harta kita. Kalau kita nunggu harta kita banyak baru mengeluarkan, ya eman-eman. Kan ada orang yang misalnya di lampu merah, ya kan, mengatur jalan, ya kan, di Gombong itu ada dan sebagainya. Nah, kita ada uang kecil kasih gitu. Lah kok dikasih? Ya kita butuh sedekah. Jadi yang butuh sedekah bukan mereka, kita. Kalau kita sedekahnya besar kan berat. Uang kecil aja apa? Berat. Ya udah lakukan, ini kesempatan buat kita. Nah, dia kaya ya, masa bodoh urusan dia. Dia nipu urusan dia dengan Allah SWT. Jadi yang butuh kita. Makanya pernah satu ketika kayak gini kisahnya. Abdullah bin Umar, antum tahu enggak? Itu pengemis, itu budak-budakmu itu yang rajin sholat itu karena hanya ingin dimerdekakan oleh dirimu. Karena Abdullah bin Umar mengatakan barang siapa yang mengerjakan ibadah begini-begini maka dia bebas. Akhirnya seluruh budak-budaknya rajin beribadah. Akhirnya disampaikan kepada Abdullah bin Umar, ini budakmu kayak gini-gini karena nipu kamu, ya, supaya dia dimerdekakan. Jawabnya Abdullah bin Umar, mereka bukan menipu saya, mereka menipu Allah, ya. Jadi bukan menipu kita, karena kita butuh bersedekah. Nunggu miskin nggak mungkin, ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan kullu ahadin fi dhilli shadaqatihi, setiap orang itu dalam naungan sodakohnya. Jadi sodakoh ini akan menaungi orang yang bersodakoh. Makanya orang yang meninggal dunia ingin dikembalikan ke dunia karena ingin bersodakoh. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, dan aku akan bersodakoh dan ingin menjadi orang salih. Tatkala rawi ini namanya Abul Khair mendengarkan hadis seperti itu, dia tidak pernah melewatkan dalam satu hari pun untuk bersedekah, walau kana bil basalah awil ka'ka'ah, walaupun bersedekah dengan berambang atau roti kering, ya. Jadi kita kalau bingung bersedekah, cari siapa yang bisa menerima sedekah. Dan yang paling terima sedekah ya bisa ibu kita, bisa istri kita, bisa anak kita, begitu. Ya, kalau istri sudah, anak sudah, ibu sudah, tetangga sudah, orang-orang kasih, ya. Tapi kadang yang miris, kadang kita bakhil kepada siapa ya? Biasanya bakhil kepada istri atau kepada anak? Ya kadang ke istri, kadang ke anak, kadang ke suami, ya kan? Nah, jangan eman-eman sudah. Kasihkan, ini untuk istri, ini untuk anak. Tapi saya nggak punya duit misalnya. Ke istri mau ngasih duit, duitnya nggak ada, ya. Ke anak mau ngasih duit, duitnya nggak ada. Ke ibu ngasih duit, nggak ada. Kita punyanya apa?
Kita punyanya motivasi kepada anak kita, nah ajarin, memberikan waktu untuk anak kita. Ke istri diajarin apa begitu. Lah kalau ada yang lain kasih gitu. Ya, karena memang ini kebutuhan kita. Makanya Rasulullah SAW, apakah kalian menunggu kefakiran sehingga kalian tidak bisa berbuat apa-apa dan kemudian dilupakan? Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk bersegera melakukan amal saleh sebelum datang masa yang menyakitkan ini. Ya, udah miskin, gak bisa berbuat apa-apa, dilupakan, kembali lagi ke kaya. Kalau sudah miskin biasanya sulit. Maka caranya adalah di saat kita memungkinkan, lakukanlah. Jangan nunggu besok. Ya, makanya rugi ya, jadi orang bakhil itu rugi. Ingat ya, dermawan itu bukan hanya dari sisi harta. Makanya Allah SWT ya mengkisahkan tentang peristiwa diajarkannya Nabiullah Muhammad SAW membaca, ya kan? Kemudian dikatakan Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu itu Maha dermawan. Nah, di sini yang dikasihkan apa? Ilmu. Kedermawanan ilmu ini lebih besar pahalanya, ya. Jadi memberikan ilmu di samping juga memberikan yang lainnya. Maka di sini dikatakan, apakah menunggu kemiskinan sehingga kalian dilupakan? Aw ghinan mudghiya, atau kalau misalnya kita dalam keadaan miskin, kita menunda untuk beramal soleh, ataukah kita menginginkan nanti kalau sudah menjadi orang kaya? Dan biasanya orang kaya itu zalim, biasanya ya, orang kaya zalim. Orang miskin ada yang zalim apa tidak? Ada. Orang miskin juga banyak yang enggak sholat. Orang miskin juga mengatakan, lah boro-boro sing halal sing haram be angel, boro-boro sholat wong kendile ora jomplang be wis alhamdulillah, sing penting kan atine, ora sholat ora apa-apa. Nah ini ya, jadi orang miskin bisa zalim, cuman umumnya orang kaya itu terjebak pada perkara ini. Contohnya begini, tatkala miskin doa terus, ya Allah totolane laris, are laris, ya Allah laris maning, akhirnya lah nggo ngapan donga, orang donga bewis laris ya. Kisahnya Qarun, tadinya miskin, terus akhirnya Qarun minta doa kepada Nabi Musa, tolong aku didoakan oleh Musa, kaya. Tatkala sudah kaya, Nabi Musa mengirimkan utusannya untuk mengambil zakat kepada Qarun. Qarun sudah lupa, masya Allah ya, jadi kekayaan ini belum tentu menguntungkan. Dan berapa banyak orang kaya jadinya zalim. Orang Yahudi yang ada di Palestina sekarang ini, itu kan tadinya orang-orang menderita, itu dibantai itu mereka tadinya itu ya, di Eropa, di daerah Inggris dibantai mereka itu oleh Nazi Jerman. Setelah dibawa oleh Inggris, mereka pindah ke Eropa dan sebagainya, kok jadinya zalimnya kayak gitu-gitu ya kan? Kalau mereka nggak punya kekuatan, nggak berani mereka itu ya. Memang ada satu wawancara antara pendeta Yahudi, diwawancara ya, sebenarnya kami ini seperti ini bukan karena agama kami, ceritanya dulu kami nggak kepingin seperti ini, tapi kami dipaksa oleh orang-orang Nasoro ya untuk berbuat seperti ini. Nah kalau kami tidak berbuat seperti ini, maka kami akan digantung seperti saudara-saudara kami. Ah ini ucapan dusta ini ya, karena Allah SWT mengatakan walan taradha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan taradha ankal yahud, orang Yahudi tidak akan pernah ridha kepada kalian, walan nasara, dan juga tidak pernah ridha orang Nasrani kepada kalian, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mau mengikuti milah mereka. Karena mereka tahu kaum muslimin ini ya, kekuatan yang ada pada mereka adalah keimanan. Maka bagaimana biar mereka menang melawan kaum muslimin yang masih pada jalur kekuatan? Lah mereka akhirnya menguasai sebagaimana yang kita lihat, ada teknologi, produk, gaya hidup dan sebagainya. Qadarullah masyafa'al. Yang membuat kaya orang Yahudi justru siapa ya? Yahudi sendiri atau kita? Yang bikin kaya orang Yahudi sebenarnya kita atau Yahudi sendiri sih? Kita kan?
Iya, kita loh. Ya. Contoh gini nih. Jadi memang jadi kaum muslimin jangan mudah terbawa sama ya cuci otak mereka ya. Misalnya mereka bikin mobil. Ya misal ya. Ini mobil ini harganya 1 miliar. Karena mobil ini bisa terbang. Ya, jadi kalau pas macet di Karanganyar terbang. Ya. Udah kalau udah turun, jalan lagi. Ternyata sampai Pantai Petanan, kepengin menyeberang lautan, bisa jadi perahu gitu, 1 miliar. Ya, ditawarkan. Kaum muslimin nggak ada yang mau beli, nggak tertarik, semua nggak tertarik. Kira-kira nih harga mobil diturunkan apa enggak? Turunkan, itu mesti kayak gitu. Tapi kaum musliminnya juga mencicil sih masalahnya. Ya, yang jadi permasalahan ada kaum muslim mencicil gitu loh, mahal dibeli dan sebagainya. Ini disebabkan karena ya lupa ya, seperti di dalam hadis-hadis ini. Coba kalau mereka perhatian kepada kaum muslimin, mana kaum muslimin yang butuh bantuan dibantu, kaum muslimin yang butuh pendampingan mana dibantu, begitu. Sehingga kaum muslimin kuat. Nah, disinilah mulai terjadi perimbangan. Ya, di sini mulai ada kesadaran kaum muslimin menghadapi musuhnya, tetapi korbannya sudah terlalu banyak. Korbannya terlalu apa? Banyak. Korban banyak ini tidak bisa ditutup dengan mata kepala kita itu. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan gini. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syarikum hadza fi baladikum hadza. Ya, Rasulullah mengatakan sesungguhnya darah kalian. Inna dima'akum, darah kalian, wa amwalakum, harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian. Haramun alaikum, haram atas kalian. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya ya pas hari apa? Hari bulan Dzulhijjah. Ya. Fi syarikum hadza, ya, pas musim haji di bulan Dzulhijjah, fi baladikum hadza, di Mekah. Jadi satu orang muslim nilai keharamannya itu seperti itu, seperti tanah haram, seperti bulan haram, seperti hari-hari haram. Jadi mulia sekali. Makanya satu orang muslim ini nggak bisa disamakan dengan orang kafir. Jadi nilai muslim ini luar biasa mahal. Jadi perhitungan tentang jangan sampai jatuh korban di tubuh kaum muslimin karena nilai muslim itu besar. Tapi yang menjadi permasalahan, kadang kaum muslimin meremehkan nyawa kaum muslimin sendiri. Kamu mau nggak? Mau apa? Proyek apa? Tuh si fulan tuh bunuh berapa? 300.000. Nah, kadang 300.000 membunuh saudaranya muslim, mau? Ya Allah, ya Rabbi. Ada yang 3 juta dan seterusnya. Ya Allah. Ini tidak paham betapa mahalnya seseorang tatkala menjadi apa? Muslim. Kita lanjut aja ya. Awghinan mudghiyah. Jadi jangan sampai nunggu nanti kalau udah jadi kaya kemudian zalim. Udah ya, dalam keadaan kaya beramal soleh, dalam keadaan miskin juga beramal soleh. Aw maradhan mufsida, atau dalam keadaan sakit yang merusak. Nah, biasanya sadar setelah sakit. Nah, repot ini. Jadi jangan sadar di saat sudah kita sulit melakukan kebaikan. Aw haraman mufnida, atau sudah pikun. Aw mautan mujhiza, atau tatkala sudah datang sakaratul maut. Aw dajjal, atau datangnya dajjal. Fasyarun ghaibin yuntazar, dajjal ini adalah kejelekan yang ditunggu. Awisah, atau datangnya hari kiamat. Atau datangnya hari kiamat. Fasa adhawa amar, sedangkan hari kiamat itu lebih ngeri dan lebih pahit. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan hadisnya ini hasan. Ya, ada yang menyatakan di sini sahih. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, apa yang mungkin, apa yang dekat ya dari amal soleh lakukanlah. Ya, yang dekat, yang mudah lakukanlah. Ya, jadi jangan berpikir yang sulit, yang jauh, pokoknya yang dekat, yang mudah. Ya. Nah, kedekatan, kemudahan masing-masing ini, masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang mudah puasa Senin Kemis, lakukan puasa Senin Kemis. Ada yang mudah zikir pagi sore, baca Quran, lakukanlah. Ada yang mudah berdakwah, ada yang mudah jadi santri, ada yang kemudian orang berbeda-beda, lakukanlah yang mudah, yang dekat, jangan ditunda. Ya. Lakukanlah. Kalau misalnya seorang istri mudahnya berbakti sama suami, lakukanlah. Ya, bagaimana suaminya setiap harinya ya menjadi senang, tersenyum. Mau berangkat taklim ya disisir rambutnya, diminyaki jenggotnya, ya dibenerin kerahnya. Rasanya jadi senang atau sedih?
Senang ya? Sudah pernah dibegitukan kalau berangkat taklim? Oh, belum? Ini berbahaya, nunggu kapan? Ya. Nah, ini jangan sampai ya. Jadi Rasulullah itu dibenerin ini, pakaiannya disisirin gitu. Nah, ini ya. Ummahat ini ya, sama suami jangan lupa, sempatkan ya. Kalau nggak bisa tiap hari ya 2 hari sekali lah. Ya, pecinya disisirin dan sebagainya. Kalau ini penampilannya vulgar di hadapan anak-anak, cari waktu-waktu yang tepat. Ini Pak, ya sandalnya bertindak masjid nggih, niki Pak sampun. Pada papung nggih Pak nggih, ini anduknya, ini sikat giginya, ini sabunnya, ini air angetnya. Beredahar nggih, ya kayak gitu sempatin. Kalau nggak bisa tiap hari ya 2 hari sekali, sempatkan ya. Sempatkan ini. Kira-kira bisa atau berat? Lah kalau enggak sekarang mau kapan? Ya. Sempatkan ya. Nah, udah biasa bosen, oh jangan bosen. Jadi sebab kekalahan dalam beramal di antaranya adalah apa? Bosen. Iblis itu dulu pernah beribadah kepada Allah 80.000 tahun. Setelah diciptakannya Adam, akhirnya dia tidak mau sujud, kemudian dia menjadi ya terkutuk sampai hari ini. Jadi memang nggak boleh bosan beribadah sebelum sampai surga, jangan bosan. Justru orang-orang dekat inilah yang perlu kita perhatikan, perhatian dan cintanya, istri kita, anak kita, termasuk juga tadi apa? Suami. Ini saja, semoga ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, datangnya dari diri saya sendiri ya. Mohon maaf, al-afu minkum. Apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah SWT. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.